Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Agung Inspiratno, NIM 2023 05010848 dari kelas 2 Teknik Sipil akan menjelaskan tentang chapter 3, 4, 5, 6, dan 12. Yang pertama, chapter 3, hubungan berat volume. Pengertian: tanah terdiri dari partikel padat yang dihubungkan oleh ruang pori yang bisa terisi oleh air dan udara. Sistem 3 fase pada tanah: padatan atau solid, partikel tanah seperti pasir, tanah liat, atau bahan organik, void atau porous space, ruang kosong di antara partikel tanah. Pori ini bisa terisi udara dan air. Cairan atau water, air yang terjebak dalam ruang void tanah. Jika kita menggambarkan tanah sebagai suatu sistem, maka kita melihatnya sebagai campuran dari ketiga fase tersebut. Berdasarkan keadaan ruang void, tanah bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, tanah kering. Ketika ruang void hanya terisi udara tanpa adanya air. Yang kedua, tanah jenuh atau saturated. Ketika seluruh ruang void terisi air. Yang ketiga, tanah lembab atau moist. Ketika sebagian ruang void terisi air dan sebagian lainnya terisi udara. Pentingnya pemahaman hubungan berat dan volume. Dalam banyak aplikasi geoteknik, kita perlu mengetahui hubungan antara berat dan volume tanah untuk mendesain struktur seperti fondasi, lereng, dan lain-lain. Misalnya, untuk menghitung kapasitas dukung tanah atau untuk merancang stabilitas lereng. Kita harus mengetahui nilai-nilai seperti berat jenis tanah, rasio void, dan kelembapan tanah. Tujuan: memahami hubungan antara berat dan volume tanah dalam sistem 3 fase atau padat, air, udara. Menjelaskan parameter seperti void ratio, porositas, kadar air, derajat kejenuhan, dan berat satuan. Mengaplikasikan hubungan matematis untuk mendesain struktur geoteknik. Metode atau cara: memahami hubungan antara berat dan volume tanah dalam sistem 3 fase, padat, air, udara. Menjelaskan parameter seperti void ratio, porositas, kadar air, derajat kejenuhan, dan berat satuan. Mengaplikasikan hubungan matematis untuk mendesain struktur geoteknik. Hasil: parameter seperti berat satuan, void ratio, dan porositas dapat dihitung dengan rumus yang relevan. Hubungan antara void ratio dan derajat kejenuhan memberikan wawasan tentang kondisi jenuh tanah. Contoh perhitungan menunjukkan berat satuan basah, kering, void ratio, dan derajat kejenuhan. Manfaat teoritis. Yang pertama, memberikan dasar pemahaman tentang sifat mekanis tanah, memungkinkan analisis hubungan antara parameter geoteknik, mendukung pengembangan model matematis untuk evaluasi tanah. Manfaat praktis. Yang pertama, digunakan untuk mendesain fondasi yang stabil dan aman. Yang kedua, membantu menentukan kondisi optimal pemadatan tanah. Yang ketiga, meningkatkan evaluasi stabilitas lereng dan daya dukung tanah. Kesimpulan: hubungan berat volume pada tanah merupakan elemen dasar dalam analisis geoteknik yang sangat penting. Parameter seperti void ratio, porositas, kadar air, dan derajat kejenuhan memberikan informasi kritis tentang kondisi fisik tanah. Pemahaman terhadap hubungan-hubungan ini memungkinkan insinyur untuk merancang struktur yang stabil, efisien, dan aman. Penerapan hubungan matematis dalam evaluasi tanah membantu mengoptimalkan pemadatan, menghindari kegagalan struktur, serta meningkatkan stabilitas lereng dan daya dukung fondasi. Yang kedua, chapter 4, plastisitas dan struktur tanah. Tujuan plastisitas dan struktur tanah: memahami perilaku tanah berbutir halus,
seperti lempung dan lanau terkait perubahan volume dan plastisitasnya akibat perubahan kadar air. Hal ini sangat penting untuk memahami bagaimana tanah berperilaku dalam kondisi kelembapan yang berubah, yang pada gilirannya mempengaruhi kestabilan struktur bangunan, fondasi, dan infrastruktur lainnya. Tujuan utama adalah untuk memastikan bahwa tanah memiliki daya dukung yang cukup dan tidak mengalami penyusutan atau ekspansi yang berlebihan yang bisa merusak struktur. Metode plastisitas dan struktur tanah. Berbagai metode digunakan untuk mengukur plastisitas dan struktur tanah. Antara lain pengujian Atterberg limits, termasuk liquid limit, plastic limit, dan shrinkage limit. Pengukuran plasticity index, liquidity index, dan consistency index. Metode ini digunakan untuk mengklasifikasikan tanah berdasarkan konsistensinya pada berbagai kadar air. Selain itu, diagram plastisitas Cassagrande digunakan untuk menggambarkan hubungan antara liquid limit dan plasticity index. Menggunakan dalam membedakan tanah lempung dan lanau serta memprediksi potensi ekspansi atau penyusutan. Hasil pengujian. Hasil dari pengujian plastisitas menghasilkan nilai-nilai seperti plasticity index, liquidity index, dan shrinkage limit yang memberikan informasi penting tentang konsistensi tanah. Tanah yang memiliki PI tinggi menunjukkan plastisitas tinggi dan potensi ekspansi besar. Sementara tanah dengan PI rendah lebih stabil. Nilai SL memberikan batas kadar air di mana tanah berhenti menyusut. Sedangkan LI dan CI mengukur konsistensi tanah dan menunjukkan apakah tanah berada dalam kondisi padat, plastis, atau cair. Manfaat teoritas. Dalam konteks teori tanah, pengukuran plastisitas dan ekspansivitas tanah penting untuk memahami karakteristik tanah secara lebih mendalam. Pengetahuan tentang Atterberg limits, PI, LI, dan SL membantu para ilmuwan dan praktisi untuk memprediksi perubahan volume tanah saat kadar air berubah dan bagaimana tanah berperilaku di bawah tekanan atau beban. Hal ini memberikan dasar ilmiah untuk teori stabilitas tanah dan memungkinkan pengembangan model perilaku tanah dalam kondisi yang berbeda. Manfaat praktis. Dalam praktik lapangan, pengukuran plastisitas digunakan untuk menentukan jenis fondasi yang sesuai untuk proyek konstruksi. Tanah dengan PI tinggi atau aktivitas tinggi memerlukan teknik stabilitas khusus untuk mengurangi potensi ekspansi atau penyusutan yang bisa menyebabkan kerusakan pada fondasi dan atau struktur. Selain itu, analisis plastisitas juga membantu dalam merencanakan dan merancang infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan lereng. Untuk memastikan bahwa tanah tersebut tetap stabil di bawah berbagai kondisi kelembapan. Aktivitas tanah juga digunakan untuk menentukan perlakuan atau pengolahan tanah yang diperlukan untuk meningkatkan kestabilan dan daya dukungnya. Kesimpulan, pemahaman tentang plastisitas tanah melalui pengukuran Atterberg limits, plasticity index, liquidity index, konsistensi index, shrinkage limit, diagram plastisitas Cassagrande, dan soil activity sangat penting dalam rekayasa tanah. Konsep-konsep ini memungkinkan insinyur untuk mengklasifikasikan dan menganalisis sifat tanah berbutir halus seperti lempung dan lanau untuk merancang fondasi yang tepat, mencegah potensi ekspansi atau penyusutan tanah, serta menjaga stabilitas struktur dan infrastruktur dalam kondisi kelembapan yang berubah. Chapter 5. Klasifikasi tanah. Berdasarkan sistem AASHTO dan sistem klasifikasi terpadu,
atau USGS. Pengertian. Klasifikasi tanah adalah proses pengelompokan tanah berdasarkan karakteristik dan perilaku rekayasa tertentu. Pengelompokan ini bertujuan untuk menyederhanakan deskripsi tanah dengan cara yang efisien, terutama dalam bidang teknik sipil dan geoteknik, di mana sifat-sifat tanah yang berbeda memiliki dampak besar pada stabilitas dan fungsi struktur. Tujuan klasifikasi tanah. Sistem klasifikasi tanah AASHTO dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan konstruksi jalan raya, terutama dalam menentukan kualitas tanah sebagai lapisan dasar jalan atau subgrade. Yang kedua, fokus pada stabilitas dan daya dukung tanah agar mampu menopang beban lalu lintas. Sistem klasifikasi terpadu atau USGS. Yang pertama, digunakan secara luas dalam berbagai proyek teknik sipil dan geoteknik, termasuk fondasi bangunan, bendungan, dinding, penahan, dan infrastruktur besar lainnya. Poin yang kedua, fokus pada pemahaman karakteristik tanah secara menyeluruh, terutama mengenai gradasi dan plastisitas untuk menjamin stabilitas dan daya dukung struktur yang dibangun di atasnya. Metode klasifikasi tanah. Sistem klasifikasi AASHTO. Tanah diklasifikasikan ke dalam 7 kelompok utama A sampai 1 hingga A sampai 7 berdasarkan distribusi ukuran partikel dan sifat plastisitas. Yang kedua, pengukuran plastisitas melalui batas cair atau LL dan indeks plastisitas atau PI untuk mengidentifikasi jenis tanah halus. Yang ketiga, menggunakan indeks kelompok atau grup indeks GI untuk memberikan nilai kualitas numerik bagi tanah berbagai subgrade sebagai subgrade. GI dihitung berdasarkan persentase partikel halus, V200, batas cair atau LL, dan indeks plastisitas atau PI. Sistem klasifikasi terpadu atau USGS. Tanah diklasifikasikan menjadi 2 kategori besar, berbutir kasar atau coarser grained soils dan berbutir halus atau fine grained soils. Yang kedua, tanah berbutir kasar diklasifikasikan lebih lanjut dengan menghitung coefficient of uniformity atau CU dan coefficient of gradation atau CC untuk menilai gradasi tanah. Tanah berbutir halus dinilai berdasarkan batas cair dan indeks plastisitas dengan plot pada diagram plastisitas untuk menentukan plastisitas rendah atau L atau tinggi. Hasil pengujian sistem klasifikasi AASHTO. Tanah dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama, kelompok granular A1 A sampai 1 hingga A sampai 3 mengandung 35% atau lebih sedikit partikel yang lolos dari saringan nomor 200. Contohnya A sampai 1 sampai A. Kerikil bergradasi baik dan A sampai 3 atau pasir bergradasi buruk. Yang kedua, kelompok silt clay A sampai 4 hingga A sampai 7 mengandung lebih dari 35% partikel halus dengan subkelompok berdasarkan plastisitas seperti A sampai 6 lempung berplastisitas rendah atau A sampai 7 sampai 6 lempung berplastisitas tinggi. Sistem klasifikasi terpadu atau USGS. Tanah berbutir kasar atau kerikil dan pasir diberi simbol berdasarkan gradasi. GW untuk gravel, well graded, GP untuk gravel poorly graded, SB untuk sun well sampai graded, dan SP untuk sun poorly graded. Tanah berbutir halus
atau lanau dan lempung diberi simbol berdasarkan plastisitas. Yang ketiga, ML atau low plasticity silt, MH high plasticity silt, CL low plasticity clay, dan CH high plasticity clay. Manfaat teoritas sistem klasifikasi AAS HTO. Yang pertama, menyediakan dasar ilmiah untuk memahami sifat fisik dan perilaku plastisitas tanah sebagai material subgrade. Yang kedua, mendukung penelitian tentang cara meningkatkan kualitas tanah, subgrade, dan stabilitas jalan melalui perbaikan tanah berdasarkan karakteristik yang diberikan oleh klasifikasi ini. Sistem klasifikasi terpadu atau USCS memberikan dasar teoritis yang mendalam untuk memahami karakteristik tanah dan dampaknya pada stabilitas struktur yang dibangun di atasnya. Memberikan klasifikasi yang lebih rinci, memungkinkan penelitian dalam memahami dan meningkatkan teknik stabilisasi tanah pada proyek besar, dari bendungan hingga dinding penahan. Manfaat praktis sistem klasifikasi AAS HTO memudahkan pekerja jalan dan insinyur di lapangan dalam memilih dan menilai kualitas tanah yang digunakan sebagai dasar jalan. Yang kedua, mengurangi kemungkinan kegagalan jalan dengan menggunakan klasifikasi tanah yang sesuai dengan beban lalu lintas dan kondisi lingkungan. Sistem klasifikasi terpadu atau USCS. Yang pertama, memungkinkan penggunaan tanah secara spesifik dalam berbagai aplikasi lapangan seperti fondasi bangunan, bendungan, dan dinding penahan. Yang kedua, mengurangi biaya tambahan karena meminimalisasi kebutuhan perbaikan atau stabilisasi tanah, terutama pada proyek besar yang membutuhkan jenis tanah dengan karakteristik tertentu. Kesimpulan, klasifikasi tanah adalah proses penting dalam teknik sipil untuk menentukan karakteristik dan perilaku tanah yang tepat dalam mendukung berbagai struktur dan infrastruktur. Dua sistem utama yang digunakan yaitu sistem klasifikasi AASHTO dan sistem klasifikasi terpadu atau USCS. Masing-masing memiliki keunggulan tersendiri. AASHTO lebih sederhana dan fokus pada kebutuhan konstruksi jalan. Sementara USCS menawarkan detail yang lebih mendalam untuk aplikasi teknik sipil yang lebih luas. Dengan menggunakan kedua sistem ini, insinyur dapat memilih dan memodifikasi tanah sesuai dengan kebutuhan proyek, memastikan stabilitas, keamanan, dan efisiensi dalam konstruksi. Selanjutnya chapter 6, pemadatan tanah. Pengertian. Pemadatan tanah adalah proses memadatkan tanah dengan cara mengeluarkan udara dari pori-pori tanah. Pemadatan tanah penting untuk meningkatkan berat jenis kering tanah, yang berarti meningkatkan kepadatan tanah sehingga tanah menjadi lebih kuat dan stabil. Fungsi utama uji pemadatan tanah untuk menentukan nilai MDD atau berat volume kering maksimum, OMC atau kadar air optimum. Tujuan pemadatan tanah. Yang pertama, meningkatkan kekuatan tanah. Pemadatan membuat tanah lebih kuat dan stabil sehingga mampu menopang beban struktur di atasnya tanpa risiko keruntuhan. Yang kedua, mengurangi ruang antar partikel atau weight ratio. Pemadatan menurunkan volume pori dalam tanah, membuatnya lebih padat dan mengurangi kemungkinan pergerakan internal yang dapat menyebabkan penurunan settlement. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tanah atau bearing capacity. Kepadatan tinggi memungkinkan tanah mendistribusikan beban secara merata. Penting untuk fondasi bangunan, jalan, dan bendungan. Yang keempat, mengurangi permeabilitas tanah. Tanah yang padat memiliki pori yang lebih sedikit, sehingga lebih sulit bagi air untuk merembes masuk. Ini mengurangi risiko erosi internal dan keruntuhan tanah akibat pergerakan air. Yang kelima, meningkatkan stabilitas lereng dan tanggul.
Pada lereng curam atau tanggul, pemadatan tanah membantu menjaga tanah tetap stabil dan mencegah longsor atau erosi. Metode pemadatan tanah. Smooth wheel roller, roller dengan drum halus yang cocok untuk tanah berpasir atau berbutir kasar. Digunakan terutama untuk pemadatan permukaan yang halus pada lapisan atas jalan dan landasan pacu. Yang kedua, foot roller. Ruler dengan tonjolan yang efektif untuk tanah lempung atau kohesif, cocok untuk penetrasi dalam mengunci butiran tanah kohesif secara maksimal. Pneumatic tire roller. Ruler dengan ban karet yang menghasilkan tekanan merata digunakan untuk tanah campuran dan cocok untuk lapisan permukaan yang halus. Vibratory roller. Menggunakan getaran untuk memadatkan tanah berbutir kasar seperti pasir atau kerikil, efektif untuk tanah dengan komposisi besar atau tanpa kohesi. Metode CBR, California Bearing Ratio, pengujian daya dukung tanah yang mengukur resistensi terhadap penetrasi beban standar umum digunakan dalam proyek jalan dan fondasi. Yang kedua, Dynamic Penetrometer atau DCP. Metode lapangan untuk menilai daya dukung tanah secara cepat dengan menghitung penetrasi kerucut ke dalam tanah. Berguna untuk menilai konsistensi lapisan tanah di kedalaman yang berbeda. Yang ketiga, Lake Wake Deflectometer atau LWD. Pengujian non-destruktif untuk mengukur modulus elastisitas tanah dan kekakuan tanpa merusak permukaan. Sering digunakan di proyek besar seperti jalan dan landasan pacu. Hasil pemadatan tanah. Yang pertama, kepadatan tinggi. Tanah yang mencapai kepadatan optimal sehingga kekuatan dan stabilitas meningkat, menjadikannya lebih aman untuk mendukung struktur. Yang kedua, kekuatan geser tanah meningkat. Pemadatan meningkatkan kekuatan geser, mengurangi kemungkinan tanah bergerak atau tergelincir pada beban lateral. Sangat penting untuk lereng dan tanggul. Yang ketiga, pengurangan volume pori tanah. Tanah yang dipadatkan memiliki volume pori lebih kecil, sehingga permeabilitas menurun dan tanah menjadi lebih tahan terhadap infiltrasi air. Yang keempat, tanah lebih konsisten. Pemadatan memberikan kepadatan dan kekuatan yang merata pada lapisan tanah, sehingga mendukung kestabilan jangka panjang dan mengurangi resiko deformasi pada area tertentu. Manfaat teoritis. Dasar dalam geoteknik. Pemadatan tanah memberikan pengetahuan mendasar dalam geoteknik terkait hubungan antara struktur partikel tanah, kadar air, dan kepadatan. Pengembangan metode uji standar, seperti uji Proctor dan CBR. Uji ini menjadi dasar untuk menentukan kadar air optimal dan kepadatan maksimum. Memberikan panduan ilmiah dalam proses pemadatan. Model stabilitas tanah, menjelaskan perilaku tanah dalam keadaan padat dan cara meningkatkan daya dukung tanah untuk konstruksi, terutama dalam lingkungan yang memerlukan keamanan tinggi, seperti bendungan atau jembatan. Teori konsolidasi dan settlement. Pemadatan mendalam dalam ilmu geoteknik membantu memahami proses penurunan atau pergerakan tanah di bawah beban, seperti penting dalam desain struktur fondasi. Manfaat praktis. Yang pertama, pencegahan penurunan diferensial. Tanah yang padat mencegah terjadinya penurunan atau deformasi tidak merata yang dapat merusak fondasi bangunan atau permukaan jalan. Yang kedua, pengurangan frekuensi, perbaikan, dan pemeliharaan. Struktur yang didukung oleh tanah yang padat lebih stabil, sehingga mengurangi kebutuhan perbaikan akibat kerusakan struktural atau deformasi tanah. Yang ketiga, meningkatkan umur struktur. Tanah yang dipadatkan dengan baik menyediakan landasan yang kokoh, memperpanjang umur jalan, landasan pacu, dan bangunan.
Yang keempat, erosi dan peningkatan drainase. Tanah yang dipadatkan lebih tahan terhadap erosi oleh air yang membantu menjaga stabilitas lereng seperti jalan atau tebing. Penghematan biaya konstruksi jalan jangka panjang dengan mengurangi resiko kerusakan dan penurunan tanah. Proyek yang menggunakan tanah padat dapat mengurangi biaya konstruksi dan perawatan jangka panjang, yang memberi nilai ekonomis bagi pemilik proyek. Dan chapter yang terakhir, chapter 12, kekuatan geser tanah. Pengertian. Kekuatan geser tanah dalam kemampuan tanah untuk menahan gaya geser atau gaya yang berusaha menggeser partikel-partikel tanah dari tempatnya. Ini merupakan karakteristik penting dalam ilmu teknik sipil dan geoteknik. Karakter kekuatan geser tanah menentukan stabilitas tanah terhadap longsoran, pergeseran, dan deformasi di bawah beban. Tujuan klasifikasi kekuatan geser tanah. Yang pertama, mengukur kemampuan tanah menahan gaya geser tanpa kegagalan atau keruntuhan tanah. Yang kedua, penting dalam desain struktur seperti fondasi, lereng, dan struktur penahan tanah. Memastikan tanah memiliki kapasitas dukung yang cukup. Mengurangi resiko kegagalan tanah seperti longsor atau pergeseran. Cara atau metode. Untuk mengukur dan mengklasifikasi kekuatan geser tanah, berbagai metode pengujian digunakan yang mengukur hubungan antara tegangan normal dan tegangan geser yang diterapkan pada tanah. Beberapa metode pengujian utama yang digunakan antara lain uji geser langsung atau direct shear test. Untuk tanah kurang kohesif, mengukur gaya geser yang diperlukan untuk kegagalan. Uji triasia mendeteksi respons tanah terhadap gaya geser dalam kondisi tekanan yang berbeda, cocok untuk tanah kohesif. Uji geser balok fan shear test khusus tanah kohesif jenuh, menggunakan balok dengan sayap untuk mengukur gaya geser. Hasil klasifikasi kekuatan geser tanah mengidentifikasi dua parameter utama yang digunakan untuk menggambarkan kekuatan geser tanah, yaitu kohesi. Kohesi mengukur gaya tarik antar partikel tanah yang mengikat mereka bersama. Kohesi sangat dominan pada tanah kohesif seperti lempung, di mana partikel tanah saling berikatan kuat. Yang kedua, sudut gesek dalam. Sudut gesek dalam menggambarkan hambatan gesek yang terjadi antara partikel tanah yang berdekatan ketika gaya geser diterapkan. Pada tanah granular seperti pasir, sudut gesek dalam sangat penting dalam menahan pergerakan partikel tanah dan mencegah pergeseran. Hasil klasifikasi ini digunakan untuk menentukan kapasitas dukung tanah, stabilitas lereng, dan desain fondasi bangunan. Manfaat teoritis. Memahami perilaku tanah. Klasifikasi ini memungkinkan kita untuk memahami interaksi antar partikel tanah ketika digunakan gaya geser dan bagaimana tanah itu merespon terhadap beban eksternal. Pengembangan model matematis dan simulasi. Pengetahuan tentang kekuatan geser digunakan dalam simulasi komputer dan model numerik untuk merancang struktur geoteknik dan untuk memprediksi bagaimana tanah akan berperilaku dalam berbagai kondisi. Teori stabilitas lereng. Pemahaman tentang kekuatan geser tanah sangat penting dalam menganalisis stabilitas lereng dan merancang pencegahan longsoran tanah. Manfaat praktis. Desain fondasi yang aman. Dengan mengetahui kekuatan geser tanah, kita dapat merancang fondasi yang cukup kuat untuk menahan beban dari bangunan tanpa menyebabkan kegagalan tanah. Hal ini sangat penting untuk bangunan bertingkat tinggi dan struktur besar lainnya. Yang kedua, stabilitas lereng. Pengujian kekuatan geser tanah digunakan untuk mengevaluasi stabilitas lereng dan untuk merancang sistem yang aman untuk tanah yang terpapar beban besar seperti jalan, jembatan, dan tembok penahan tanah.
Yang ketiga, desain struktur penahan tanah. Dalam merancang struktur penahan tanah, klasifikasi kekuatan geser tanah membantu memastikan bahwa struktur tersebut dapat menahan tekanan lateral tanah tanpa mengalami kegagalan atau pergeseran. Yang keempat, kapasitas dukung tanah. Klasifikasi kekuatan geser digunakan untuk menentukan beberapa kuat tanah dapat menahan beban dari struktur seperti pondasi bangunan tanpa mengalami pergeseran yang dapat merusak keseluruhan struktur. Kesimpulan, klasifikasi kekuatan geser tanah bertujuan untuk menentukan kemampuan tanah menahan gaya geser tanpa kegagalan. Yang penting dalam desain struktur seperti pondasi lereng dan penahan tanah, metode seperti uji geser langsung, uji triaksial, dan uji geser balok digunakan untuk mengukur kohesi atau isi dan sudut gesek dalam yang mempengaruhi kapasitas dukung tanah. Hasil klasifikasi ini membantu dalam perancangan struktur yang aman dan stabil, serta mengembangkan teori dan model untuk analisis geoteknik. Sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.